Shalom, berkat anugerah Tuhan hari ini kita bisa beribadah di tempat kita masing-masing. Mari kita menyatukan hati kita untuk menaikkan syukur kita, untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Biarlah kita bisa merasakan Roh Allah mengalir ketika kita berdoa, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita membaca firman-Nya. Mazmur 104 ayat 24 sampai dengan yang ke-34. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya, binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar, dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar dan menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita bersama-sama. Dalam saat teduh, dalam hening, kita merendahkan hati, menyembah Tuhan dan merasakan roh-Nya mengalir. Ku
Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, kita diperkenankan Tuhan untuk bisa bersama merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Pada hari ini kita sungguh memuji Tuhan karena Tuhan peduli memberikan penolong buat kita sekalian dalam hidup kita tiap-tiap hari. Mari saudara-saudara kita satukan hati kita berdoa bersama sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, terima kasih. Pagi ini kami dapat menikmati ibadah bersama. Dan Tuhan punya rencana indah buat kami hari ini juga. Kami bisa merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Sesuai janji-Mu buat gereja. Terima kasih Bapa di sorga. Kami ingin membaca, merenungkan firman Tuhan. Roh-Mu ada di sini. Bukalah setiap hati kami. Supaya kami mengerti akal budi kami. Tuhan karuniakan roh hikmat dan roh wahyu buat kami. Mengerti, memahami maksud dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Tolong hamba-Mu yang Kau pakai untuk melayani pagi ini. Tuhan urapi, Tuhan pakai menjadi saluran berkat buat kami semuanya. Kami siap dengar firman-Mu, bicaralah di hati kami masing-masing dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan baca firman Tuhan dari 1 Korintus 12 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan bacakan dan saudara-saudara dapat mengikuti dari dalam hati. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Pada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberi kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain roh memberi karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberi karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu, yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan buat kita sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara,
firman Tuhan ini dengan tema khusus buat hari ini, yaitu satu roh dan beragam karunia. Satu roh beragam karunia. Tentu kita harus mengingat apa yang menjadi alasan bagi kita bisa belajar firman Tuhan pada hari ini dari 1 Korintus pasal 12 ayat 3 sampai ayat yang ke-13. Satu roh, satu iman, satu pengharapan, satu Tuhan, dan satu Allah. Kalau kita baca di dalam Efesus, ayat ini sama persis, Efesus 4, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-11. Dinyatakan secara jelas bagi kita bahwa satu roh, itu bicara tentang keesahan gereja, kesatuan gereja di dalam roh. Tetapi rupanya saudara-saudara, Paulus melihat, mendengar tentang situasi gereja di Korintus yang tidak baik. Dan kalau kita lihat latar belakangnya, dapat dilihat dari laporan keluarga Chloe bahwa ada perselisihan di antara gereja-gereja di Korintus. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-11, keluarga Chloe memberitahukan kepada Paulus bahwa di Korintus ada perselisihan. Dan itu mengakibatkan gereja di Korintus terpecah menjadi 4 golongan. Ada golongan Paulus, ada golongan Apolos, ada golongan Kefas, dan ada golongan Kristus. Kita bisa baca itu di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-12. Ya saudara-saudara, ada perpecahan di dalam gereja di Korintus, ada perselisihan. Dan juga ada percabulan, perceraian. Keluarga-keluarga Kristen yang ada di Korintus tidak terlalu bertanggung jawab dengan pernikahan mereka. Ada penyembahan berhala dan juga ada di antara mereka yang salah menggunakan karunia rohani dalam kehidupan mereka. Itulah sebabnya Rasul Paulus menulis surat ini. Dan saudara-saudara, dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 3 sampai ayat yang ke-13. Kalau kita melihat dan memberikan apresiasi tentang situasi gereja secara khusus mengenai ayat-ayat yang kita baca tadi yang bicara tentang Roh Kudus itu, saudara-saudara, ada pertanyaan dan ada pernyataan yang saya ingin mau sampaikan pada kita sebagai bahan renungan bagi kita. Apakah saya ada Roh Kudus atau tidak? Ini pertanyaan yang pertama. Kalau kita lihat ada kekacauan, kalau kita lihat ada perselisihan, kalau kita lihat ada iri hati, ada kebencian. Tetapi kita adalah warga gereja, anggota gereja. Tetapi keadaan kita tidak mencerminkan ada Roh Kudus di dalam hati kita. Kita bertanya apakah ada Roh Kudus atau tidak dalam hidup saya. Kalau saya punya Roh Kudus, mengapa saya tidak berbahasa roh? Ini menjadi sesuatu yang sering menimbulkan banyak permasalahan dan pergumulan di antara orang Kristen satu dengan yang lain. Kalau kita berkata kita punya Roh Kudus, tetapi kita tidak ada bahasa roh, itu menjadi tuduhan-tuduhan. Tuduhan itu bahwa orang tidak bisa berbahasa roh, itu berarti dia tidak punya Roh Kudus. Orang yang tidak berbahasa roh, keselamatannya itu tidak sempurna. Itulah yang saudara-saudara menimbulkan
pertanyaan bagi kita, kenapa gereja yang ada di Korintus secara khusus di dalam kesatuan mereka sebagai tubuh Kristus yang punya satu roh, satu iman, satu pengharapan, satu Tuhan dan Allah, satu Allah. Kita masih ada perselisihan terhadap ajaran-ajaran penting di dalam gereja kita mengenai Roh Kudus. Untuk itu saudara-saudara, bahagian pertama, Rasul Paulus ingin membuktikan tentang situasi yang sebenarnya. Kalau betul-betul kita sudah percaya Yesus dan Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita, dia buktikan untuk mempengaruhi pikiran orang-orang Kristen yang ada di Korintus. Dan itu kita bisa lihat dibuktikan pertama-tama secara negatif. Dan yang kedua dia buktikan secara positif. Yang pertama saudara-saudara dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 3a. Tidak ada seorang pun yang berkata oleh Roh Kudus, Roh Allah, dapat berkata terkutuklah Yesus. Kalau orang punya Roh Kudus, dia tidak akan berkata sesuatu yang jahat, fitnah, olok, umpat terhadap Yesus. Itu menjadi sesuatu yang membuka pikiran. Kamu sudah Kristen, kamu sudah percaya Yesus. Ada Roh Kudus di dalam diri kamu. Tapi kamu berkata sesuatu kutuk. Kamu berkata hal-hal yang tidak baik. Kamu mengumpat, kamu fitnah. Kamu mengatakan terkutuklah Yesus. Yesus adalah kepala gereja dan kita adalah anggota sesama anggota tubuh. Dan ketika kita berkata kepada salah satu anggota tubuh kita, hal-hal yang najis dan kotor, umpat, kita fitnah, kita olok, kita mengatakan kata-kata yang kurang sopan dan kurang baik, maka itu tandanya, saudara-saudara, tidak ada kuasa Roh Kudus di dalam hati kita. Roh Kudus tidak akan membawa kita untuk berkata terkutuklah Yesus. Cara yang kedua yang Paulus pakai di sini secara positif di dalam 1 Korintus 12 ayat 3b. Tidak ada seorang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Saudara-saudaraku, doktrin tentang Yesus Allah, Yesus Tuhan ditolak oleh banyak orang, banyak kelompok, banyak orang yang menolak bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kalau orang Kristen berkata Yesus itu Tuhan, menurut Rasul Paulus dalam ayat 12b itu, pasal 12 ayat 3b itu, sebenarnya saudara-saudara, yang membuat orang Kristen, anggota-anggota gereja mengaku Yesus itu Tuhan karena Roh Kuduslah yang berkata melalui pengakuan mereka, iman mereka, kepercayaan mereka bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi ini kata-kata ini disampaikan oleh Paulus untuk memberikan penjelasan kepada jemaat yang ada di Korintus supaya mereka tidak boleh menghujat, supaya mereka tidak boleh mengatakan kata-kata yang kotor, tidak boleh ada kebencian, tidak boleh ada perselisihan, ada pertengkaran, ada perpecahan di antara satu dengan yang lain. Karena orang mengaku Tuhan dan percaya beriman kepada Yesus itu karena pekerjaan Roh Kudus di dalam hati orang itu. Hal yang kedua yang perlu kita lihat di sini, yaitu berhubungan dengan tema kita beragam karya Roh Kudus. Ada macam-macam pekerjaan roh. Ada macam-macam pelayanan Roh Kudus di tengah-tengah gereja kita. Kita harus menghargai beragam, bermacam-macam kemampuan yang Tuhan beri, karunia-karunia yang Tuhan beri untuk bisa dipakai membangun jemaat secara bersama-sama.
Saudara-saudara, ada kurang lebih 18 atau 19 karunia yang dibicarakan. Baik itu dalam 1 Korintus pasal 12 sampai pasal 14, maupun di dalam Efesus pasal 4 ayat 3 sampai ayat yang ke-12, maupun kita bisa lihat di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 4, 5, 6, dan 7. Di sana menceritakan tentang bermacam-macam karunia yang Tuhan berikan. Tentu tidak punya waktu cukup untuk tiap-tiap karunia kita bahas di sini. Tetapi saudara-saudaraku, saya ingin mengutip dari satu tokoh gereja, yaitu dari bagaimana karya Roh Kudus yang dinyatakan oleh Dekman Soneman di dalam bukunya, yaitu Sungai Air Hidup. Dan itu persis, saudara-saudara, kita bisa lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Minimal dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Karya Roh Kudus atau pelayanan Roh Kudus itu pertama-tama yaitu Roh Kudus berkarya atau bekerja melayani secara evangelism, yaitu pekerjaan Roh Kudus untuk menyadarkan manusia tentang dosanya di hadapan Allah, menyatakan Kristus sebagai penebus dan penyelamat manusia. Ini kita dapat lihat atau kita alami ketika kita di gereja, kita mendengar firman Tuhan dan kita merasa dosa kita dinyatakan oleh firman Tuhan, dan itu bukan perkataan pendeta itu atau siapa yang membawa firman Tuhan, tapi kita harus percaya sebagai orang Kristen, itu Roh Kudus yang menyadarkan kita. Kalau saudara-saudaraku, kita mendengar tentang Yesus dan Dia sebagai penebus, Dia penyelamat, dan kita beriman dan kita percaya kepada Yesus, itu adalah karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Itu bukan kemampuan kita. Saya menjadi Kristen bukan karena pilihan saya. Saya menjadi Kristen mengikuti Yesus bukan karena keinginan saya. Tapi saya menjadi Kristen karena pekerjaan Roh Kudus melalui satu karya hebat, yaitu evangelism. Waktu kita dengar Injil, maka kita disadarkan atas dosa-dosa kita oleh Roh Kudus. Kita mengaku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini satu pekerjaan hebat yang dilakukan oleh Roh Kudus ketika kita belajar firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan. Mungkin juga di dalam satu peristiwa ketika kita KKR, dengar dalam kebaktian kebangunan rohani, dan kita mendapatkan jamahan dari Tuhan. Kita menyadari dosa-dosa kita, bertobat dan percaya Yesus. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 dan 9 dan juga ayat 14, kita juga bisa baca di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-26. Ada kesaksian saudara-saudaraku, pengalaman penginjilan, pelayanan Roh Kudus dalam evangelism ini saya mengalami sendiri. Beberapa puluh tahun yang lalu di kota Kupang saya bertobat percaya kepada Yesus Kristus. Saya disadarkan atas dosa-dosa dan saya membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saya mendapatkan keselamatan. Dosa saya ditebus dan saya menerima keselamatan kekal sampai hari ini. Dan saya percaya kita semua yang percaya Yesus, pengalaman ini adalah karya Roh Kudus dalam hidup Anda semua yang percaya Yesus, itu karena Roh Kudus yang berkarya dalam hidup saudara.
Yang kedua, saudara-saudaraku, yaitu pekerjaan Roh Kudus secara organis. Ini juga masih Pak Soneman yang memberikan penjelasan dalam bukunya itu, yaitu mencakup proses pembaharuan dan penyucian dalam hidup orang Kristen yang kemudian menghasilkan buah-buah roh. Kita mengikuti Yesus, kita belajar firman Tuhan, dan Roh Kudus itu akan terus membersihkan, menyucikan kita, dan akan memberikan hasil yang indah. Saudara-saudara, gereja di Korintus, mereka hidup dalam perselisihan, hidup dalam iri hati dan kebencian, dalam perpecahan hati di antara satu dengan yang lain, karena mereka tidak mengerti bahwa Roh Kudus itu ada di tengah-tengah mereka, sedang berkarya, terus memperbaharui dan memperbaharui, menyucikan dan menyucikan. Kita sebagai orang Kristen harus tiap-tiap hari kita memperbaharui hati kita, iman percaya kita kepada Tuhan. Tiap hari kita bergumul dengan banyak godaan, banyak cobaan melalui pikiran kita, melalui perasaan kita, melalui keinginan kita, melalui perilaku, tindakan, perbuatan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi bersyukurlah kepada Tuhan, saudara-saudaraku, karena Tuhan memberikan Roh Kudus, dan Roh Kudus itulah yang terus-menerus akan memperbaharui hati kita. Engkau sadar dan engkau minta maaf. Engkau sadar tidak mau mengulangi lagi. Engkau sadar dan engkau berkata, saya akan mengampuni. Semua pekerjaan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan pada akhirnya akan memberikan buah-buah roh. Kita bisa baca itu di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Ada 9 buah roh yang dibicarakan di sana. Kita tidak punya waktu untuk membahas semua itu. Tapi saya mengharapkan jemaat ambil waktu untuk bisa membaca bagaimana Roh Kudus berkarya dalam hidup kita secara organis dan memberikan buah-buah roh dalam hidup kita. Roh Kudus secara organis mempersatukan orang Kristen sebagai tubuh Kristus, yaitu Yesus sebagai kepala gereja. Saudara-saudaraku, satu roh, satu iman, satu pengharapan, satu Tuhan, satu Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengaku saudara, kita mengakui saudara, sahabat, satu dengan yang lain. Kenapa? Karena kita punya iman yang sama. Kita menerima satu dengan yang lain. Karena kita punya pengharapan yang sama. Kita berkumpul bersama menikmati persekutuan pada hari ini juga. Karena kita punya kepercayaan yang sama. Kepada Roh Kudus yang satu itu. Kepada Tuhan Yesus Kristus. Kepada Allah Bapa kita. Yang satu, yang esa itu. Yang memungkinkan bagi kita. Semua ini terjadi bukan kemampuan kita, saudara-saudaraku. Tapi menurut firman Tuhan, itu adalah karya Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 14 dan 2 Korintus pasal 3 ayat 17 dan 18, saudara-saudara ambil waktu membaca bagaimana pesan Tuhan bahwa kita ini satu tubuh dan banyak anggota. Kita semua adalah satu tubuh dan itu yang disebut gereja. Gereja itu ada gereja yang namanya gereja universal. Semua orang yang berkata Yesus Tuhan dan Juru Selamat itu gereja. Dan dimanapun kita pergi di dunia ini, kita bertemu dengan orang Kristen itu adalah gereja. Satu tubuh. Dan gereja itu dinyatakan dalam pengalaman hidup kita sebagai umat.
di dalam gereja lokal. Kita bersyukur kita punya gereja yang namanya Jemaat Gereja Kristen Alkitab Indonesia Talitakum Keparakan Lor, Yogyakarta. Itulah tubuh kita. Kita semua bergabung di dalam tubuh Kristus itu menjadi satu tubuh. Yang ketiga, saudara-saudaraku, pekerjaan Roh Kudus secara karismatik. Ini adalah karunia rohani atau kemampuan yang supernatural yang diberikan oleh Kristus melalui Roh Kudus kepada orang-orang percaya pada saat kita menerima keselamatan kekal itu. Waktu kita bertobat, kita percaya kepada Yesus. Dan Roh Kudus itu membaptis kita, memenuhi kita, mengurapi kita. Dan Dia memberikan kepada kita kemampuan atau karunia-karunia rohani. Setiap orang yang percaya Yesus, dia sudah diberikan karunia rohani untuk melayani pekerjaan Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, pekerjaan Roh Kudus secara karismatik itu sebenarnya setiap orang yang sungguh bertobat percaya Yesus, sudah Tuhan menganugerahkan, mengaruniakan kemampuan itu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Itu yang dikatakan di sini, karya Roh Kudus secara karismatik. Paling tidak setiap orang punya karunia satu. Cuma kita yang belum bisa mengerti, saya punya karunia apa untuk bisa melayani Tuhan. Tapi bagi jemaat seluruhnya saya mau katakan bahwa engkau yang bertobat percaya Yesus, engkau sudah diberikan karunia. Kalau gereja di Korintus mereka berebutan karunia yang hebat. Mereka berkata bahasa lidah, bahasa roh, nubuat, dan macam-macam. Itu menjadi penglihatan. Itu menjadi luar biasa yang menimbulkan banyak kekacauan gereja di Korintus. Tetapi saudara-saudaraku, kita harus percaya setiap orang yang sungguh bertobat, percaya kepada Yesus, Roh Kudus itu memberikan dia kemampuan untuk melayani Tuhan. Karena itu warga gereja, anggota gereja GKI Talitakum, tidak boleh kita menolak apabila Tuhan mengizinkan kita untuk melayani dalam bidang apapun juga. Kita harus berkata siap, karena itu kemampuan yang Tuhan beri. Bukan kecil atau besar, tetapi di hadapan Tuhan itu adalah pemberian Tuhan untuk kita pakai untuk melayani pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, saya mau ingin membedakan antara karunia roh dengan talenta. Dan ini istilah yang sering kacau di dalam pelayanan kita. Banyak orang mencampur adukan talenta dan karunia. Ada 3 hal penting dalam mendefinisikan hal tersebut. Yang pertama, perbedaan antara karunia Roh Kudus dan talenta. Talenta adalah kemampuan manusia dan alami yang dapat didapat pada waktu ia lahir. Jadi ada orang yang punya keterampilan-keterampilan khusus, kemampuan-kemampuan khusus. Bahkan kalau kita lihat di luar gereja, ada orang-orang yang tidak percaya tetapi mereka punya kemampuan-kemampuan yang lebih, keterampilan-keterampilan yang lebih. Dan itu kita kategorikan adalah talenta. Tapi talenta tidak bisa dikatakan sebagai karunia rohani. Tapi kalau orang yang sudah bertobat percaya kepada Tuhan Yesus, dia punya kemampuan, punya talenta. Maka talentanya itu dikokohkan, dikukuhkan oleh Roh Kudus. Artinya jika Roh Kudus mengizinkan talenta bisa menjadi karunia roh. Artinya begini,
Saudara sudah menjadi ahli, sudah terampil bermain musik. Sebelum saudara bertobat, percaya kepada Tuhan. Dan waktu saudara bertobat dan percaya kepada Tuhan, maka talenta saudara itu diteguhkan, dikukuhkan oleh Roh Kudus menjadi karunia untuk saudara melayani. Sebelum saudara bertobat percaya Yesus, saudara sudah menyanyi suaranya bagus, memimpin bagus. Tapi ketika saudara bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, maka kemampuan atau talenta khusus alamiah itu yang saudara punya itu disucikan atau dikuduskan oleh Roh Kudus menjadi karunia khusus yang saudara pakai dan memberkati banyak orang. Dan juga masih banyak talenta-talenta. Di dalam gereja ini saya mau katakan ada banyak sekali talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah saudara mau serahkan talenta-talenta itu, dikuduskan, disucikan oleh Allah Roh Kudus, menjadi kemampuan yang supernatural, menjadi kuasa untuk melayani gereja Tuhan. Saudara-saudaraku, ini hal yang pertama yang kita bisa lihat, ya. Yang kedua, setiap orang percaya memiliki paling sedikit satu karunia rohani. Kita bisa baca di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7. Setiap saudara pasti ada karunia rohani. Dan yang ketiga, tidak ada seorang pun dari orang percaya yang memiliki semua karunia rohani. Ini kita bisa lihat, bandingkan itu 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-29 sampai 30. Jadi saudara-saudaraku, sekali lagi di dalam ragam karya Roh Kudus ini, saya mau katakan, mungkin kita berkata, saya tidak punya, saya tidak bisa, itu sering kita dengar. Tetapi saudara-saudaraku, Anda berkata sekarang terbalik, saya bisa. Bukan karena kau mampu, bukan Anda lebih hebat, pintar dan pandai, tetapi karena Roh Kudus ada di dalam hidupmu. Dan Roh Kudus itu yang pakai saudara menjadi berhasil, bermanfaat bagi sesama kita di gereja, dan juga memberkati umat manusia yang ada di sekitar kita. Percayalah bahwa Anda punya karunia. Anda punya talenta, talenta itu sudah disucikan oleh Tuhan. Yang keempat, saudara-saudara, pekerjaan Roh Kudus secara pedagogik adalah untuk mengajar akan kebenaran firman Tuhan kepada setiap orang percaya supaya makin menjadi serupa dengan Kristus. Jadi pekerjaan Roh Kudus secara pedagogik itu dipakai oleh Roh untuk mengajar. Jadi kalau saudara mengajar di sekolah minggu, saudara mengajar di gereja, saudara berkhotbah, itu ada unsur pengajaran di dalamnya. Kalau saudara itu mengajar di sekolah, itu sekolah umum atau sekolah Kristen, tapi namanya saudara mengajar dan saudara orang Kristen, Roh Kudus itu ada di dalam kamu. Dan Dia beri kemampuan untuk mengajar. Memang ada secara berjenjang, kita sekolah, kita belajar, kita terampil. Tapi di atas semua, sebagai orang Kristen, kita diberikan kemampuan secara pedagogik ini untuk mengajar. Dan itu kita tidak boleh hanya pakai mengajar pengetahuan-pengetahuan umum. Hanya pakai untuk mengajar tentang biologi, tentang matematik. Tapi sebagai orang Kristen, kita harus bertekad karena Tuhan beri kemampuan mengajar kebenaran firman Allah. Kita harus mengajar firman Allah. Itu yang dikatakan di sini. Supaya setiap orang yang percaya menjadi serupa dengan Yesus. Kita bisa baca di dalam itu Yohanes 14 ayat 26
bahwa penghibur yaitu Roh Kudus, dia punya fungsi, dia punya peranan, dia punya pekerjaan untuk mengajar kebenaran. Kita baca juga di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Mengajar itu peranan Roh Kudus dalam hidup saudara. Untuk menyatakan kesalahan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mendidik itu peranan Roh Kudus dalam kebenaran. Dan ini jadi saudara-saudaraku, Roh Kudus yang memberi kemampuan buat kita mengajar. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa tujuan karunia rohani itu? Kenapa Tuhan memberikan kepada gereja bermacam-macam, beragam-ragam karunia-karunia rohani kepada kita? Yang pertama, Tuhan mau kasih karunia rohani itu supaya kita mampu memuliakan Bapa kita, Bapa surgawi. Untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ketika hal yang pengalaman biasa di dalam ibadah-ibadah kategorial, baik kebaktian umum, persekutuan-persekutuan yang kita adakan. Dan ketika kita menyembah, memuji Tuhan, saudara tahu bahwa itu bukan hanya sekedar liturgi yang kita lewati setiap saat. Tetapi ketika kita mulai itu, kita harus yakin bahwa Roh Kudus itu sedang menunjukkan kepada kita, anak-anak ini sedang apa. Kita ada di hadapan Bapa surgawi untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sikap ibadah kita, sikap pujian kita, sikap penyembahan kita harus dimurnikan oleh Roh Kudus. Karena tujuan Roh Kudus diberikan kepada kita ialah supaya pujian penyembahan kita, pengagungan kita kepada Yesus Kristus itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan untuk menyenangkan hati manusia, bukan untuk membanggakan diri kita, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Ini tujuan beragam karunia itu diberikan kepada gereja, pada saudara dan saya. Yang kedua, untuk memperlengkapi orang-orang kudus untuk pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Sampai kepada kesatuan iman, pengenalan akan Kristus dan kepenuhan di dalam Kristus. Efesus pasal 4 ayat 11-12. Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala dan pengajar. Orang-orang ini dapat karunia, pemimpin-pemimpin dapat karunia secara khusus untuk memperlengkapi, yaitu untuk melatih, untuk membimbing, untuk menegur, untuk menasihati, supaya iman orang Kristen itu bertumbuh. Jangan sampai karunia itu dipendam. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan, membuat orang gak bertumbuh. Tapi Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan karunia itu. Karunia itu tujuannya untuk memperlengkapi, untuk membuat gereja kita makin bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara-saudara, saya harus katakan kepada saudara-saudara sekalian bahwa karunia-karunia, ragam karunia itu saya hanya kasih informasi, saudara bisa lihat dalam Efesus yang tadi saya dan Efesus pasal 4 ayat 3 sampai ayat yang ke-12. Saudara bisa lihat juga dalam 1 Korintus pasal 12 sampai pasal 14 itu bicara, dan juga dalam kitab Roma pasal yang ke-12. Tujuan karunia rohani yang bersifat temporer. Ya, ada karunia yang ini menjadi debat, ini menjadi sesuatu yang perlu saya sampaikan juga kepada saudara-saudara sekalian. Ini sedang menjadi persoalan. Yang pertama, karunia rasul. Rasul ini menjadi masalah besar untuk gereja-gereja di Korintus.
karena ada di antara orang-orang Korintus tidak mengakui atas kerasulan daripada Paulus. Karena itu Paulus secara khusus menceritakan itu di dalam 1 Korintus pasal 12 itu. Jadi karunia rasul dianggap sudah tidak ada lagi. Jadi itu satu karunia. Sekarang ini kita mungkin perintis jemaat, mungkin penginjil, kita mau katakan begitu. Tetapi saudara-saudara, rasul ini yang pertama. Ada 7 karunia. Yang kedua nabi. Nabi itu sekarang sesudah Yesus datang, maka tidak ada nabi. Nabi itu bernubuat, berbicara. Dan firman Allah itu sudah kita terima Alkitab sebagai firman Allah, maka tidak ada lagi nabi. Kalau ada berita-berita khusus yang ada orang-orang tertentu mendapat karunia sebagai nabi, harus disesuaikan dengan Alkitab, apa benar atau tidak. Mengadakan mujizat, saudara-saudara, kesembuhan, ya semuanya itu harus memuliakan Tuhan. Ada bahasa lidah, bahasa roh, ya, ada menafsirkan bahasa roh, ya. Pengetahuan ini lebih bersifat pada karunia, penglihatan, melihat hal-hal yang supernatural. Sebelum terjadi dia sudah tahu ini akan jadi katanya. Dan ini sebenarnya saudara-saudaraku, ini temporal. Kalau Tuhan izinkan terjadi, kalau tidak jangan dipaksa dalam hidup kita. Kita harus netral dalam karunia ini. Yang kedua, yaitu ada 11 karunia yang permanen. Kalau itu Tuhan beri ada di dalam, kita harus jaga terus di dalam hidup kita. Hikmat, ya, membedakan roh, karunia untuk memberi, karunia untuk menasihati, karunia pelayanan, karunia untuk menunjukkan kemurahan, karunia untuk memimpin, iman, karunia iman, mengajar, menginjil, menggembalakan, pengajar. Ya, ini sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan sebagai orang Kristen kita harus jaga setiap karunia ini. Dan saudara-saudaraku, kesatuan kita di dalam roh dijelaskan dalam Efesus pasal 4 itu. Tadi saya sudah singgung, satu tubuh, banyak anggota, satu roh, yaitu Roh Kudus. Tubuh itu gereja, orang yang percaya kita bergabung satu gereja, ya, satu roh, yaitu Roh Kudus, satu pengharapan kita yang sama, kedatangan akan Yesus yang kedua kalinya, dan satu Allah dan Bapa kita, Allah Bapa Surgawi. Itulah kesatuan kita di dalam roh. Dan Roh Kudus mempersatukan kita dengan Kristus. Dan ini menjadi sesuatu yang saudara-saudaraku, teologi Paulus luar biasa. Dia dipersatukan dan tandanya itu kalau saudara baca Alkitab di dalam Kristus, ya, di dalam Kristus atau di dalam Kristus Yesus, di dalam Dia. Kalau ada kata-kata seperti itu, kita harus stop di situ dan melihat itu artinya persatuan yang Tuhan buat bagi kita. Persatuan orang percaya dengan Kristus terjadi melalui Roh Kudus. Dan persatuan dengan Kristus terjadi pada masa lalu, saudara-saudaraku, sumber keselamatan kita terletak dalam pemilihan kekal oleh Bapa dalam Yesus Kristus. Efesus pasal 1 ayat yang ke-3-4. Jadi sebelum engkau jadi Kristen, Allah sudah punya rencana buat saudara menjadi orang percaya, dipilih, ditetapkan oleh Allah. Itu masa lalu kita dan kita sudah lewati itu. Masa kini, pada saat ini, ya, Roh Kudus, saat ini kita dipersatukan dengan Kristus dalam kelahiran baru. Ketika kita bertobat, percaya pada Yesus, kita dibaptis, disatukan di dalam kematiannya, dikuburkan bersama Kristus, kita bangkit bersama dan menerima hidup baru di dalam Kristus. Artinya hidup Allah ada di dalam
hidup kita masa kini. Dan yang ketiga, saudara-saudara, masa yang akan datang kita akan disatukan kelak pada masa yang akan datang, yaitu pada waktu kebangkitan kita. Kita yang saudara-saudara kita yang sudah percaya meninggal, kita semua yang masih hidup, kita yang akan mati juga, tapi yang masih hidup, kita akan dipersatukan. Waktu Yesus datang, kita dibangkitkan bersama saleh-salehnya, saudara. Itulah agung pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Roma pasal 6 ayat 5, 1 Korintus 15 ayat 22, Roma 8 ayat 17, dan Yohanes pasal yang ketiga ayat yang kedua. Banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan kepada kita bahwa Roh Kudus mempersatukan kita dengan Kristus. Dan waktu itu Roh Kudus terangkat, kita bersama terangkat, dan akan berakhirlah karya Roh Kudus di muka bumi ini. Saudara-saudara sidang jemaat, Anda adalah gereja Tuhan, sudah dipersatukan. Anda punya Roh Kudus, dan Roh Kudus itu sudah memberikan banyak talenta, banyak karunia buat saudara. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita mau bersemangat, bergiat untuk melayani Tuhan, karena itu tujuannya. Kita mau bersemangat, bergiat untuk memuliakan Tuhan, karena itulah tujuannya Roh Kudus diberikan kepada kita. Ibadah kita makin bagus, penyembahan kita makin bagus, pujian kita makin baik, hati kita sungguh diperbaharui setiap kali kita beribadah, dan kita harus juga mau terlibat dalam pelayanan gereja, memperlengkapi. Itulah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita bersama dengan semua orang percaya pada segala waktu, di semua tempat, kita mengaku iman kita bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang kembali dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, terima kasih untuk kuasa-Mu, untuk firman-Mu, untuk Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi setiap orang percaya yang menolong kami, untuk kami mengerti tugas pekerjaan gereja-Mu, yaitu hanya satu, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuji-muji Tuhan, meninggikan Engkau. Ketika kami beribadah, Tuhan beri kami hati penyembahan, hati pujian yang sungguh kepada Engkau. Dan Tuhan mau supaya kami terlibat dalam memperlengkapi umat Tuhan. Karena beri kami hati untuk saling menolong, saling membantu, saling mendukung satu dengan yang lain. Saling membina, memberi motivasi yang baik. Dan memberikan dorongan-dorongan yang kuat untuk kami tumbuh bersama di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu. Terima kasih untuk jemaat-Mu hari ini yang bisa menikmati persekutuan bersama. Dan kami sungguh bersyukur karena Tuhan Yesus, Engkau mengutus Roh Kudus datang ke dalam dunia menolong gereja-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Kami juga memberkati semua jemaat, mereka yang ada di rumah masing-masing.
Kami berdoa untuk usaha pekerjaan mereka. Sekarang mereka mengalami kesulitan, kami semua mengalami itu. Tapi kami tetap bergantung, beriman, bersandar penuh pada pertolongan Tuhan. Kami berdoa anak-anak yang sekolah juga mengalami kesulitan belajar yang luar biasa. Kami berdoa Tuhan tolong jemaat-jemaat kami, orang tua semua tetap di dalam Tuhan untuk menolong anak-anak kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk pemimpin pemerintahan Indonesia ini. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, wali kota, camat, kelurahan, ya, dan juga sampai kepada RW, RT, semua yang terdekat dengan masyarakat dalam perjuangan berat ini. Tuhan beri hikmat, kebijaksanaan, akal budi yang baik, dan mereka bisa menolong masyarakat yang mengalami kesulitan ini dengan baik pula. Tuhan Yesus, terima kasih orang-orang yang berpikir jahat untuk bangsa kami, ingin merugikan, ingin menimbulkan kekacauan. Kami tolak semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan lindungilah bangsa kami. Gereja-gereja di Indonesia Tuhan berkati, semua hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka, Tuhan berkati. Terpujilah Engkau Bapa dari kekal sampai kekal, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bersyukur Bapak Ibu, hari ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan, Bapak Ibu bisa datang ke gereja, ditunggu sampai jam 12, Bapak Ibu bisa menyerahkan persembahan di kotak persembahan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan lewat transfer, bisa transfer ke nomor rekening gereja. Mari kita akan bersukacita bersama-sama karena Roh Kudus sudah dicurahkan dan berkarya di dalam hidup kita. Mari kita imani dan percayai itu. Dengan bahasa Jawa kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama, Bilih Roh Suci.
makarya ing manah kula. Makarya ing manah kula. Doa berkat dan penutup oleh hambanya. Ya, kita berdoa. Terima kasih untuk Roh Kudus yang Tuhan Yesus curahkan buat gereja kami. Terima kasih untuk semua kekayaan karunia yang Tuhan anugerahkan buat gereja ini. Dan banyak orang yang boleh terlibat dengan pelayanan gereja. Tuhan memberkati mereka semuanya. Dan saat ini kami mengakhiri kebaktian kami. Kami mohon berkat-Mu sekali lagi buat kami semuanya. Kepada saudara jemaat, arahkan hatimu kepada Tuhan. Bukalah hati dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan damai sejahtera dari Roh Allah yang kudus, kiranya memenuhi hati dan pikiranmu, dan menolong saudara-saudara dalam kehidupan dan pelayananmu, mulai di akhir kebaktian ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya.